para kepala kantor, Kalau Pak neng anu Sigit, kang kasih bidang apa ruangan 2, bidang 1. loh kok bidang satu. Jadi untuk Oke. Dan dipersiap Bapak itu. Ibu semua yang hadir pada siang hari ini di kegiatan sosialisasi pengusulan penghargaan Satya Lencana Karya Satya periode Mei 2026. Kami sampaikan ini digunakan untuk para eh, eh, CPNS ya, PNS di lingkungan Universitas Negeri Surabaya. Ini saya sebelumnya mohon maaf ke Bapak Ibu semua karena ada beberapa ajuan sebelumnya, ada beberapa yang masih terpending, belum terselesaikan di kementerian. Ini kami sampaikan sehingga hari ini ada kesempatan untuk melakukan revisi, perbaikan, untuk kita ajukan lagi. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu semua bahwa ini semua kita usulkan ke kementerian. Setelah itu kementerian akan masukkan ke seknek ya, ke presidenan, sehingga ini kami semua bukan bukan kami yang trader atau apa, sudah kami ajukan, namun penumpukan yang ada di kementerian sehingga belum bisa menyelesaikan uh, penerbitan dari Satya Lencana itu sendiri, baik 10 tahun, 20 maupun 30. Sehingga kami kemarin ada kesempatan untuk melakukan revisi bagi yang ditolak untuk menambahi apa surat keterangan CV, sehingga sudah kami edarkan lagi untuk segera Bapak Ibu lakukan karena prosesnya cukup agak panjang waktunya, nanti di bulan nanti timelinenya akan kita insya Allah yang nama-nama revisi sudah kami semua untuk segera melakukan atau akan berbagi terkait dengan sosialisasi ini, nanti sebagian Mas Guntur, sebagian yang kami sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk dasar hukumnya ini, oke, oke, ini Bapak Ibu, nggih, eh, nanti teknis akan disampaikan Mas Guntur, kami akan menyampaikan hal yang pokok, dasar hukum, ini 29. Terus peraturan BKN, pedoman Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan nomor 1 tahun 2000 tentang pengajuan usul gelar. Terus ada surat edaran dari BKN atau Kemenpan RB nomor 2 2547 garing A garing A37 KP 1102 2025 tentang pengusulan pemberian tanda kehormatan Satya Karya Satya bagi pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi eh, periode Mei 2026. Jadi Bapak Ibu, prosesnya mulai hari ini nanti akan terbit di bulan Mei 2026. Next. Nah ini timelinenya nanti batas pengusulan ini agak anu ya Bapak Ibu, karena 10 November Bapak Ibu sudah harus masuk di My SDM Unesa ACID. Nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Mas Guntur di aplikasinya. Kami kasih kesempatan Bapak Ibu sampai tanggal 10 November 2025. Terus proses verifikasi berkas oleh Kemendikti Saintek ini dimulai November sampai Januari 2026. Kenapa kok panjang? Ini karena seluruh Indonesia Bapak Ibu, sehingga jumlahnya ribuan, sehingga di timelinenya waktunya agak panjang, sehingga Bapak Ibu kami minta
sebelum tanggal 10 November sudah clear atau sudah kelar untuk pengajuannya ke ini dijembatani melalui aplikasi mysdm.unesa.ac.id. Terus pengiriman ke Setmilpres ini Januari 2026. Ini karena yang tanda tangan ini Presiden sehingga Bapak Ibu membutuhkan waktu yang agak lama prosesnya. Next, selanjutnya. Ini syarat pemberian tanda kehormatan, saya kira Bapak Ibu sudah paham, tapi kami bacakan lagi untuk mengingatkan lagi Bapak Ibu semua. Kami sampaikan juga bahwa ini jasa penghargaan Bapak Ibu, nggih, sebelum lagi. Kalau ada uangnya itu masuknya di saku Bapak Ibu. Ya, nanti mungkin itu masuknya di saku, ini dihargai di saku. Sehingga Bapak Ibu tidak ada dari pemerintah pusat itu hanya wacana dan sertifikat Bapak Ibu yang diberikan ya, bukan berupa uang atau apa. Ya, sehingga Bapak Ibu ngeklaimnya di saku Universitas Negeri Surabaya yang sesuai panduan dan buku petunjuknya ya. Syarat umum ini warga negara Indonesia seorang yang berjuang di wilayah NKRI. Ini syarat-syarat umum, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan memperoleh hukuman tetap ya. Bapak Ibu. Syarat khususnya ini Bapak Ibu, ini untuk PNS nih Bapak Ibu, PNS di lingkungan Universitas Negeri Surabaya telah bekerja dengan penuh kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1445. Nah, ini Bapak Ibu paling singkat 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Dalam masa kerja secara terus-menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah jatuhi hukuman disiplin, ya, tidak ada penarikan disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara. Ini ya yang 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 dapat diajukan. Yang B, menghitung masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkan surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja ke instansi. Yang C, penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS ya. Jadi biasanya Bapak Ibu itu ada prosesnya masa kerja dihitung sejak PNS ya, pegawai negeri sipil diangkat menjadi calon PNS ya. Jadi Bapak Ibu biasanya prosesnya itu kalau Bapak Ibu masa kerjanya 10, biasanya itu nanti terbitnya di masa ke-11 ya. Memang setahun setelah masa ke-11. Jadi 11 tahun itu muncul yang 10 biasanya seperti itu karena mungkin faktor antrian dan prosesnya gitu. Terus Satya Karya Satya, next berikutnya. Berkas pengumuman tanda kehormatan Satya Karya Satya sebagai berikut. Melampirkan daftar riwayat hidup eh, menampilkan daftar riwayat hidup usul tanda kehormatan Satya Karya Satya secara singkat ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai format. Nanti formatnya kami tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Kayaknya edarannya tadi sudah diedarkan. Bapak Ibu bisa mengunggah format tersebut, ditandatangani atasan langsung dan Ibu yang mengajukan bersangkutan. Bapak Ibu semua ini proses harus diajukan, tidak secara otomatis. Kami sebagai pengelola sumber daya manusia di Indonesia, kami hanya mengingatkan, mendorong, memberi fasilitas seperti itu, nggih. Semua nggak serba otomatis karena ada tanda tangan Bapak Ibu semua, sehingga kami memfasilitasi hal-hal yang mendukung Bapak Ibu semua untuk pengajuan catatan rencana. Kami mengingatkan, nggih. Nanti pasti suaranya seperti itu. Kayak gini seharusnya bisa otomatis ya, tapi kan ada tanda tangannya Bapak Ibu semua dan pimpinan Bapak Ibu semua. Sehingga Bapak Ibu semua tetap harus mengajukan dengan fasilitasi, dengan kemajuan teknologi ini kan Bapak Ibu lebih mudah dan lebih gampang ya. Terus ini
melampirkan daftar riwayat hidup, usul tanda kehormatan, satya karya, satya secara singkat ditandatangani yang bersangkutan, diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan format. Kedua, melengkapi data dukung perorangan dan bentuk PDF seperti SK CPNS, SK pengangkatan terakhir, SK jabatan terakhir, dan kepres tanda kehormatan satya, satya sebelumnya. Dari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu itu sudah menerima yang 10, terus ingin mendapatkan yang 20, yang 10 itu juga dilampirkan. Sehingga Bapak itu. Dan Bapak Ibu, kalau ternyata Pak, saya sudah 20 tahun lebih kok saya belum dapat yang 10 sama yang 20. Bapak Ibu mengajukan dulu yang 10 dulu. Setelah itu, setelah didapat, mengajukan yang 20. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak ya, aturannya seperti itu ya, nanti diikuti. Terus secara syarat administrasi, ini pengajuan next ya, pengajuan usul satya karya satya 10 tahun, 20 tahun, dan atau 30 tahun dilakukan secara berjenjang dan tidak diusulkan secara bersamaan dalam waktu tertentu. Ya ini yang kami sampaikan tadi. Dalam hal eh, dalam hal PNS telah memiliki tanda kehormatan satya karya satya satu atau dua tingkat lebih tinggi di atasnya maka tidak dapat diusulkan tanda kehormatan satya karya pada tingkat yang lebih rendah. Seumpama Bapak Ibu sudah mendapatkan yang 20 maupun 30, Bapak Ibu tidak usah mengajukan yang 10 biarpun hilang atau apa sudah Ibu ya yang terakhir itu yang didapat. Nggih. Terus nomor 3, melampirkan daftar riwayat hidup, usul tanda kehormatan, satya karya, satya secara singkat, ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan langsung yang bersangkutan sesuai dengan format yang disediakan. Nanti formatnya akan disampaikan di sini di PPT, Bapak Ibu tinggal eh, apa, mengeditnya dan melengkapinya. Ini yang bersama melengkapi data dukung perorangan dan bentuk PDF yang bermuat SK CPNS, SK pengangkatan, SK jabatan terakhir, kepres tanda satya karya satya sebelumnya. Bapak Ibu untuk SK CPNS, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, Bapak Ibu bisa kalau memang kesulitan mencari dokumennya, itu Bapak Ibu bisa lihat di ISDM-nya Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu pernah mengunggah atau pernah diunggah oleh teman-teman dari SDM bisa cek di situ, nggih. Itu sudah berupa file ya di situ. Ya, itu Bapak Ibu mungkin kami bukan nanti akan dilanjutkan oleh Mas Guntur secara teknis dan pelaksanaannya, terus langkah dan strateginya nanti akan disampaikan oleh Mas Guntur. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam link Zoom ini mulai tadi pagi sebenarnya sudah mulai kemarin sudah kami siapkan untuk Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa segera mendapatkan haknya mendapatkan tanda kehormatan Satya Bencana Karya Satya ya. Masing-masing mulai 10, 20 sampai 30. Sedangkan Bapak Ibu jangan kaget ada yang 15, ada yang 25, 30 sama 35 dan 40 itu penghargaan yang dari pengabdian dari UNESA itu sendiri. Ya, Bapak Ibu seperti itu sehingga Bapak Ibu di sela-selanya itu di ganjilnya itu dapat yang dari UNESA sampai ke 40. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Waktu dan tempat kami berikan ke pembawa acara untuk dilanjutkan Mas Guntur secara teknisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir SDM atas penjelasan serta arahannya terkait pengusulan Satya Lencana periode Mei tahun 2026. Dan untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita akan menyimak penjelasan secara teknis terkait pengusulan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya periode Mei tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Mas Guntur Joko Prasetyo SPD MPD sekaligus nanti disambung dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada yang terhormat Mas Guntur disilakan.
Oh, wes ya. Oke. Makasih Mbak Dela. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Waalaikumsalam Ibu. Salam warahmatullahi sehat. Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Direktur SDM Unesa, Pak Sultan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang 2 Selingkuh Unesa, Bapak Ibu Kepala Kantor dan Kasubdit Selingkuh Unesa, kemudian Selingkuh Unesa dan juga Bapak Ibu undangan mungkin yang hadir pada siang hari ini. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu seperti yang telah pengajuan setelahnya itu memang kami mengajukan pengusulan dari UNESA ke kementerian, kemudian kementerian itu yang nanti meneruskan ke Setmil atau Setnek di Presiden. Nah, memang pada tahun 2022, 23 dan 24 itu banyak usulan di UNESA atau usulan yang di kementerian itu yang revisi dan juga belum terbit untuk sertifikatnya atau SK-nya. Nah, ya Bapak Ibu. Jadi mulai tahun ini yang untuk usulan Mei 2026 nanti kementerian baru kita Kemdikbudristek itu sudah meluncurkan portal sendiri terkait dengan usulan Satya Lencana Karya Satya. Jadi insya Allah yang usulan-usulan lama itu dapat diusulkan kembali. Nah, kami kemarin sudah melakukan surat, menerbitkan 2 surat Bapak Ibu. Yang pertama adalah surat pemberitahuan, itu untuk Bapak Ibu baru atau yang akan mengusulkan baru di Satya Lencana Karya Satya melalui My SDM Unesa. Dan yang kedua, itu surat pemberitahuan bagi yang revisi Bapak Ibu. Jadi tetap ada revisi. Yang program lama-lama yang belum terbit itu tidak secara otomatis langsung kita usulkan, tapi ada revisi terutama update untuk daftar riwayat hidup itu yang diminta. Kalau untuk SK CPNS, pangkat dan jabatan, insya Allah sudah terdata terupdate di My SDM Indonesia. Nanti kita tinggal meneruskan ke portal yang ada di Kemdikbudristek, begitu nggih. Yang utama yang sudah pernah mengajukan di tahun 2022, 2023 dan juga 2024. Mohon izin di-share tadi Mbak Dela yang untuk selanjutnya. Ya Bapak Ibu, jadi yang untuk usulan baru itu cut off-nya adalah per November 2025. Jadi Bapak Ibu yang masa kerjanya sudah lebih 10 tahun, 20 tahun maupun 30 tahun pada bulan November 2025, silahkan mengajukan usulan Satya Lencana Karya Satya. Nah, yang perlu kami sampaikan, baik yang usulan baru maupun usulan lama, yang sebelumnya tadi Mbak Del, yang daftar riwayat hidup. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin sempat dibahas melalui Zoom dengan Kementerian dan Setmil Sekretariat Negara, itu bahwa kesalahan beberapa yang paling banyak itu di daftar riwayat hidup. Nah, ini yang seperti yang dicontoh, dan juga yang sudah kami sampaikan di surat edaran kami bahwa untuk kolom nomor 11 dan 12 hukuman disiplin kemudian CLTN atau cuti di luar tanggungan negara itu silahkan diisikan narasi, bukan diisi tanda strip. Nah, itu yang bikin kemarin beberapa penolakan dari kementerian Bapak Ibu. Jadi diisi narasi bahwa tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dengan sedang atau berat selama masa kerja yang dijalani untuk kolom nomor 11. Yang kolom nomor 12 itu tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara CLTN selama masa kerja yang dijalani. Itu juga silakan diisi. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini harus diisi seperti itu? Karena di kolom 11 dan 12 itu nanti akan menjadi pengurang masa kerja Bapak Ibu untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya. Bapak Ibu yang mendapatkan hukuman disiplin itu ada pengurangan masa kerja untuk mendapatkan karya satya, bukan masa kerja secara Bapak Ibu menjadi PNS, bukan, tapi untuk kelayakan atau eligibilitas Bapak Ibu mendapatkan karya satya di 10, 20 maupun 30 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian cuti di luar tanggungan negara juga sama, itu menjadi pengurang juga dari masa kerja Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau yang
di luar ini atau tidak pernah mengambil CLTN atau juga tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, insya Allah aman ya Bapak Ibu. Pokoknya TMT-nya adalah melebihi 10, 20 maupun 30 tahun pada bulan November tahun 2025 ini. Ya, kemudian yang perlu kami sampaikan lagi adalah Bapak Ibu, yang pertama urut nomor 1 dulu. Nama lengkap ini disertai dengan gelar. Gelar ini mohon dipastikan kembali sudah tercantum di CASN dan ISDM. Bapak Ibu misalnya sudah lulus S3, tapi gelar tersebut belum dicantumkan di UNESA ISDM melalui pencantuman gelar maupun di CASN. Nah, itu mohon jangan digunakan. Digunakan sesuai dengan data yang ada di CASN, karena di Setmil itu menarik datanya dari Menpan RB melalui BKN Bapak Ibu. Kemudian tempat tanggal lahir diisi sesuai NIP-nya. Jika ada NIP yang lama, yang nomor 4 itu silakan diisi juga. Kemudian pendidikan terakhirnya diisikan magister, S2 atau dokter S3. Kemudian pangkat golongannya diisikan yang terakhir, yang terupdate. Ya, sesuai yang terbit terakhir Bapak Ibu. Kemudian SKCPNS-nya silahkan dituliskan nomor SK-nya, kemudian TMT tanggal CPNS-nya. Kemudian jabatan terakhir kalau Bapak Ibu dosen sesuai jabatannya, bukan jabatan struktural, jabatan fungsionalnya lektor kepala, asisten ahli atau profesor, guru besar begitu. Kemudian jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini juga jangan diganti ya Bapak Ibu, ada yang diganti laki-laki dan atau perempuan, jangan. Jadi kalau pria atau wanita sesuai template, tinggal ditambahkan strip atau icon strip itu yang ada di Word ya, itu dicoret salah satu. Jangan diganti perempuan begitu atau laki-laki, sesuaikan dengan template-nya saja. Kemudian tanda kehormatan yang sudah dimiliki Bapak Ibu yang sudah mendapatkan, mungkin 10 tahun sudah pernah, sekarang mau mengajukan yang 20 tahun, silahkan diisikan nomor SK-nya dari Presiden, kemudian di bawahnya yaitu nomor suratnya, kemudian di bawahnya adalah tanggal kepresnya. Jadi tanggalnya berapa, nomornya berapa, kemudian tanggalnya berapa. Itu itu yang nomor 10. Kalau nomor 11, 12 seperti yang saya sampaikan tadi, harus ada narasinya, tidak boleh dikosongi Bapak Ibu. Kemudian untuk yang di bawah tetapkan tanggal ini mohon digunakan boleh tanggal 20, 21 atau sampai hari Jumat ya Bapak Ibu di Oktober 2025. Silakan untuk tanggalnya disesuaikan. Kemudian yang bertanda tangan adalah pimpinan langsung Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu kasih berarti ya direktur, atau mungkin di fakultas berarti Bapak Ibu dekan. Sesuaikan, kemudian distempel, disertai dengan nama lengkap sama NIP. Kami sampaikan bahwa Satya Lencana ini kan khusus bagi PNS ya Bapak Ibu. Jadi nanti pengusulannya khusus memang dari PNS. Kemudian yang untuk non PNS itu nanti dapatnya adalah seperti yang sampaikan Pak Sultan nanti, yaitu Dharma Pengabdian 15, 25 dan 35 yang nanti akan kami buatkan pedomannya untuk pengusulannya tersebut. Next Mbak Dela. Jadi untuk kategori tidak memenuhi syarat verifikasi selanjutnya di tingkat Setmil ya, yang sebelumnya, nah sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Nah, ini ada catatan di kementerian dan juga di Setmil Bapak Ibu. Kemudian NIP tidak valid. Pastikan Bapak Ibu NIP-nya valid, sesuai, penulisannya sesuai, tidak ada yang salah atau keliru. Insya Allah untuk database kita di Dikti HR insya Allah sudah sesuai. Tinggal Bapak Ibu cek kembali datanya Bapak Ibu di Dikti HR. Nanti Bapak Ibu silakan cek. Kalau memang ada mungkin pangkat atau gelarnya belum update, silakan diupdate dan disinkronisasi. Kemudian masa kerja kurang, penentuan masa kerja termasuk hukuman disiplin dan CTLN. Ini khusus bagi yang tadi hukuman disiplin dan CTLN. Kelengkapan dan kesesuaian berkas usulan kurang lengkap mungkin nih Bapak Ibu. Jadi mungkin ada SK-nya yang belum diupload, atau mungkin SK pangkatnya yang salah seperti itu. Kemudian
telah memiliki TK sesuai usulan, telah memiliki TK di atas satya rencana, belum memiliki TK tingkat di bawahnya. Jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan Pak Sultan tadi, misalnya ada Bapak Ibu yang masa kerjanya sudah 30 tahun, tapi yang satya rencana 10 tahun dan 20 itu belum dapat. Nah, Bapak Ibu silakan nanti mengusulkan mulai dari yang 10 dahulu. 10 dahulu diusulkan di periode Mei 2026, kemudian nanti di periode tahun berikutnya di Mei 2027 diusulkan yang 20 tahun Bapak Ibu. Nah, berikutnya sama seperti itu kurang lebih ya. Jadi bertahap dari bawah dulu. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki 20 tahun, kemudian mengusulkan 30. Tapi yang 10 ini hilang Mas Guntur, nggak kelihatan, nggak tahu kemana arahnya, sudah lama sekali nggak ada. Nah itu jangan diusulkan kembali Bapak Ibu, usulkan yang akan datang, artinya yang 30 saja. Jadi kalau sudah punya 20, tidak usah mengusulkan yang 10, tapi mengusulkannya nanti yang 30. Nah, punya mau kalau mau dapat lagi gimana? Kita bisa mengusulkan atau memohon permintaan data itu di kementerian maupun mencetak kembali di sekretariat negara, tapi prosesnya akan lebih lama sekali. Oke. Kemudian yang terakhir ada 2 atau lebih NIP yang sama pada satu usulan. Ada 2 atau lebih NIP yang sama pada usulan dari kementerian lembaga yang berbeda. Nah, ini jarang kalau ditemui di kita, ya. Cuma memang kita ada beberapa dokumen yang kurang pas begitu kalau dari kementerian. Monggo next Mbak Dela. Next Mbak Dela. Kemudian yang berikutnya ini Anur Bapak Ibu. Yang pertama usulannya dari Satker dari UNESA kita menggunakan aplikasi My SDM. Akan setelah ini akan kami tunjukkan terkait dengan usulannya. Kemudian nanti ke Sestama, ke Biro SDM, ya. Ada verifikasi dari Biro SDM nanti, kemudian ke Kementerian Negara. Apabila disetujui nanti akan ada pemberitahuan dari Biro SDM, kemudian dikembalikan ke Satker untuk diserahkan. Biasanya ini diserahkan menjadi satu di 17 Agustus. Meskipun usulannya Mei, biasanya kalau Mei itu ya Mei atau Juni itu sudah muncul, tapi nanti penyerahannya tetap sama di bulan Agustus gitu Bapak Ibu. Oke. Baik, izin Bapak Ibu, izin di stop share dulu Mbak Dela, kami sampaikan untuk usulan di MySDM. Izin saya share Bapak Ibu. Ya, sudah tampil ya di MySDM. Ya. Nah, Bapak Ibu ini tampilan di MySDM, silahkan loh. Mohon maaf Bapak Ibu,
bisa ditunggu sebentar. Mas Guntur terpental dari ruang virtual karena sinyalnya lagi buruk. Sebentar lagi Bapak Ibu. Untuk mengisi daftar hadir dulu, Mbak. Mbak Dela. Oke, Pak Dir. Masih kami siapkan. Sudah. Tinggal ngisi. J. Bapak Ibu monggo untuk bisa mengisi daftar hadir. Ada di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Oke, izin Mbak Dela sudah bersama kembali. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, monggo. Tadi terpental karena reviewnya harus ganti-ganti. Izin kami share screen Bapak Ibu untuk usulan melalui My SDM ya. Sudah tampil nih di layar Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu silahkan pilih untuk usulan SATA lencana, pengajuan SATA lencana sebelah kiri Bapak Ibu ya. Sebelah kiri itu dipilih, nanti Bapak Ibu akan keluar menu untuk mengusulkan SATA lencana yang akan diusulkan. Bisa pilih nanti berapa tahun, kalau usulnya 20 tahun kan yang periode sebelumnya 10 tahun gitu ya. Nanti kurang lebih nah Bapak Ibu perlu kami sampaikan yang di surat edaran kami yang kedua nih Bapak Ibu, yang nomor 147417 ini yang pemvisi Bapak Ibu. Yang ada di lampiran surat ini pengajuannya melalui HTTPS kami klik nanti akan muncul folder dan format PDF ya yang sudah tertanda ini oleh pengusul dan juga itu ada kasus 16 ini Bapak Ibu. Mas Nah, Guntur, ngapunten suaranya lo gak jelas.
bisa namanya ini Putus-putus adalah Mas Guntur. nama-nama yang sudah mengusulkan dua-dua tahun 2024 namun belum. Nih. Ye, Ayo teman-teman PPTI, jaringan kok nggak pernah stabil ya. Nggih, izin saya ngakuisisi Mbak Dela ini Mbak Dit. Pindah Pindah ke ning tempatnya Mbak Dela FKP aja. Mas Guntur. Siap, Ini. Prof. Saya Ning senang kalau FKP di tengah-tengah. jelas, ning FKP jelas. Di Nggih. sini ini sering trouble loh Bu, Lah kayaknya. nggih kok suaranya putus-putus. Wis Mas, wis jelas Mas, lanjut Mas. Siap, Ibu. Nggih. Tunggu sebentar Bapak Ibu kami tunjukkan untuk share screen nggih. Mbak Dela pindah ke PC saya berarti. Nggih. Bapak Ibu silakan mengusulkan yang di pengajuan satu rencana yang sebelah kiri ini nggih. Nah, ini izin kami Mas mungkin Guntur coba menggunakan nggak usah pakai headset Mas Guntur. Nggak enak plus. Cek Pak Dir, aman di Pak Dir. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dipilih ajuan satu rencana. eh, Jadi kami izin menyodorkan salah satu nih Bapak Ibu untuk usulan satu rencana untuk pengajuan awalnya. Nah, ini misalnya Prof ini, Prof ini sudah memiliki yang 10 tahun dan yang 20 tahun ini belum. Ini silakan Bapak Ibu pilih yang warna biru yang usulkan ini. Kalau belum silakan diusulkan. Setelah diusulkan nanti akan ada menu tambah usulan ini yang di atas. Itu ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama itu salinan SK kenaikan pangkat terakhir, kemudian SKP 2 tahun terakhir, kemudian daftar riwayat hidup yang sudah ditandatangani. Ya, ini template-nya sudah kami sediakan. Kemudian salinan SK CPNS, ini insya Allah sudah ada di SDM. Jabatan fungsional terakhir sudah ada di SDM. Kemudian piagam satu rencana sebelumnya 10 atau 20 tahun. Jika tadi Prof Nining itu punya yang 10 tahun, silakan diupload di sini. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Ini ada template juga yang ditandatangani Bapak Ibu dan juga ya. Setelah itu silakan kirim usulan Bapak Ibu. Setelah kirim usulan nanti dokumen yang Bapak Ibu kirim itu akan masuk ke kami selaku operator di universitas Undip. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi dari kami apabila berkas itu sudah disetujui atau diusulkan ke Biro SDM Kementerian atau ada revisi. Kalau ada revisi kami silakan Bapak Ibu segera mengajukan ya lagi supaya kami bisa cepat untuk mengusulkan di Biro SDM. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa untuk pengajuan yang revisi itu kami tunggu sampai hari Jumat ya Bapak Ibu. Yang tinggal upload DRH saja di Google Drive tadi kami tunggu sampai hari Jumat tanggal 24 ya. Itu kami tunggu. Kemudian yang untuk usulan baru itu kami buka sampai dengan 10 November Bapak. Apabila memang nanti tanggal 10 November kok terangkap dulu mengusulkan akan kami
ikutkan periode berikutnya. Karena nanti soalnya otomatis tertutup, Bapak Ibu tidak bisa mengusulkan melalui MySDM. Nah, contoh tadi ada pertanyaan gini Bapak Ibu. Mas Guntur misalnya saya itu eh, nanti 10 tahunnya per 1 Januari 2026. Apakah bisa mengusulkan? Karena periode yang di-share itu periodenya Mei 2026. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa penghitungan masa kerja itu adalah saat pengusulan Bapak Ibu ke Kementerian dan juga Setnek. Nah, Kementerian dan juga Setnek itu mengusulkannya Dan ini. atau jumlah total harus lebih dari 0. Jadi usulannya itu di bulan November. Nah, Bapak Ibu nanti yang misalnya 10 tahun atau 20 tahunnya itu di Januari, Februari, atau Maret, di tahun 2026, maka silakan nanti mengusulkan untuk yang periode Agustus tahun 2026, Bapak Ibu. Jadi kemungkinan nanti yang periode berikutnya itu Agustus 2026 itu dibuka kemungkinan di bulan 2 Februari sampai dengan Maret 2026. Gitu. Jadi informasinya kemarin yang kami dapat di pengusulan dibuka di tingkat kementerian itu 4 sampai 6 bulan sebelum periodenya. Kalau periode Agustus kemungkinan dibukanya adalah Februari, Maret, April paling terakhir. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang tadi terkendala terkait dengan pengisian daftar hidup, sudah kami berikan contoh di surat di Bapak Ibu bahwa daftar hidupnya itu kalau misalnya ragu-ragu monggo diwakili ke kami, Mas Guntur ini apakah udah benar, monggo kami ada tim dengan Pak Delia, Mas Eko juga yang ada di Direktur SDM. Mungkin Bapak Ibu seperti juga yang disampaikan Pak Sultan nih, untuk sertifikat apabila sudah terbit itu dilakukannya atau diberikan insentifnya melalui saku. Ini sudah insya Allah sudah ada rupiahnya ya di saku, jadi tinggal scan saja. Kemudian untuk yang operator atau pengelola SDM di fakultas atau Univija, nanti akan ada kami share ya, itu format Excel untuk daftar nominatif yang diusulkan. Daftar nominatif yang diusulkan siapa aja, kami akan siapkan format Excel-nya untuk dikirimkan ke kami sebagai di pengiriman yang sah. Karena kami juga nanti dari TOR itu akan membutuhkan kementerian melalui format yang disiapkan di kementerian. Ya, Bapak Ibu kurang lebih seperti itu untuk penjelasan teknis ya, teknis yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian terkait dengan usulan Satya Rencana Prasetya dari waktu Mei tahun 2026. Memang kami istilahnya jauh hari sudah memberikan peringatan bagi Bapak Ibu atau mungkin kesulitan Bapak Ibu untuk mengklaim. Artinya adalah mengklaim itu yang surat di awal kita itu mengklaim bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan 10 tahun atau 20 tahun. Itu menjadi database kami di SDM untuk menyisir siapa-siapa saja yang mestinya sudah mendapatkan tapi belum diusulkan. Itu adalah salah satu langkah kami untuk memberikan hak Bapak Ibu kalau misalnya memang sudah eligible diusulkan. Jangan sampai ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, tapi yang 10 tahun belum memiliki. Nah, itu kami mulai menata itu Bapak Ibu melalui klaim tadi, supaya nanti kalau bisa tahun depan itu yang selesai rencana tinggal kita berikan surat untuk eligibilitas, untuk lingkaran atau dokumen daftar hidup saja. Jadi prosesnya biar lebih singkat begitu Bapak Ibu. Karena tadi awal ini terkait dengan klaim yang sudah dimiliki, nanti insya Allah tahun-tahun berikutnya akan lebih enak. Karena memang transisi ya Bapak Ibu, transisi saat ini dari Kemdikbudristek menjadi Kemdikbudristek itu ada beberapa aplikasi atau layanan di Biro SDM yang baru ada dan juga di merger menjadi satu. Masuk Tubel, SKP dan lain-lain itu
dia akan menjadi satu dan teruslah itu. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dila bisa join kembali sebagai MC. Mbak Dila, monggo. Oke, terima kasih Mas Guntur atas penjelasan secara teknisnya terkait pengusulan Satya Lencana Karya Satya periode Mei 2026. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan karena ada beberapa pertanyaan yang sudah japri ke saya, mungkin bisa disampaikan di sini juga, monggo Bapak Ibu, agar semuanya juga bisa jawab mungkin jika ada yang mengalami kendala. Mbak Monggo Dela Bapak kayaknya. Ibu. J. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya untuk karya Satya Lancana 10-20 tahun sudah punya. Ini mau mengajukan yang ke-30 tahun. Nah, saya mengusulkannya melalui FKP atau KFIKK, Mas. Mohon petunjuknya. J, matur nuwun. Monggo mungkin langsung dijawab atau ditampung dulu Mas Guntur? Langsung dijawab aja ya. Langsung saja Mbak Dila. Jadi Oke. ini itu home base-nya masih di FIKK gitu. Dileres. Jadi nanti ya pengajuannya melalui FIKK dan surat pengantarnya juga melalui atau surat DRH-nya tanda tangannya Pak Dekan FIKK. Siap. Itu Atas berapa? Lanun. Siap. Yang 20 tahun monggo dilampirkan nanti Oke, Ibu. siap. Usulannya nih. GG. Monggo Bapak Ibu yang Mbak lain. Lucy, bertanya, Mbak J, Jamal, monggo. Apa sih? Siapa? Monggo Pak Romli, nggih. saya dulu nggih. Silakan. Oke, Nggih, monggo Bapak. baik, terima kasih sebelumnya. Saya hanya ingin memastikan kembali karena di akhir-akhir tadi itu apa yang disampaikan Pak Guntur, suara yang kami terima itu tidak bagus. Jadi saya ingin memastikan bahwasanya yang bagi yang revisi, nggih, bagi yang revisi itu hanya mengupload ke Unesami tadi itu Google daftar riwayat hidup saja, tidak pakai surat pertanggungjawaban mutlak atau hanya DRH saja. Saya rasa itu. Terima kasih. J, mungkin Mas Guntur bisa memberikan. Terima kasih Pak Romi. Jadi memang yang lalu-lalu Bapak dari 2024 itu kan sudah ada rekodnya ya, sudah ada rekapnya. Kami dan tim sudah menarik datanya. Kemudian insya Allah data yang kurang-kurang itu saja akan kami usulkan kembali. Kemudian memang yang untuk daftar riwayat hidup itu update, karena kalau yang usulan tahun 2024 berarti daftar riwayat hidupnya tertanggalnya 2024. Nah itu nanti kemungkinan potensi akan ditolak lagi. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah mengusulkan namun belum terbit, hanya kami minta daftar riwayat hidupnya diperbarui atau diupdate saja. Dan kami dan tim sudah menyiapkan dokumen untuk mengajukan atau mengusulkan kembali. Itu Pak Romli. Ini senior kami. Oke, baik, terima kasih Pak Guntur. Pak Romli. Terima kasih. Mas Guntur, J, monggo. Mas Guntur, Monggo. Oke. Pak Sukat, J. iya saya itu pernah mengusulkan 2024, terus kan berarti ada perbaikan berarti ya, ada perbaikan dokumen. Karena di status saya itu dalam proses usulan begitu, sedang diusulkan gitu. Oh, iya Pak Sukat tadi 2024 pernah mengusulkan. Tadi Pak Sukat sudah ada di daftar kami. Artinya Pak Sukat tinggal mengusulkan dokumen terbaru terkait atau dokumen daftar riwayat hidup yang Oktober 2025 nih Pak. Melalui link yang kami share tadi nih. Hanya itu saja Pak Sukat. Oh, nambahin di link ya. Nah, di link itu Bapak Sukat tinggal ngupload daftar riwayat hidup saja. Di mana Mas linknya Mas? Kok? Di surat di yang chat. sudah kami share.
Siap, siap. Baik, nanti saya cek. Mohon izin Mas Guntur. Guntur. Oke, siap. Mohon izin. Mbak Oke, Bella, itu saya foto. Nurkon, Mas Guntur. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Keolahragaan. Iya. Tak kirim mau gak sih? Mau salah kirim mau. Oh, wes bener. Iya, iya, Pak. Ini Bapak. Halo, saya boleh? Monggo, Bu Santi. Dahulu, Pak. Propolis saya. Propolis saya. Monggo, Prof. Santi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu memang Satya Lencananya kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang saya tanyakan, apakah itu ada aturannya 20 tahun lebih berapa? Karena kemarin di tempat kami itu misalnya kalau 10 tahun dia belum ada 21, tetapi 20 tahun lebih 7 bulan, lebih 8 bulan, itu katanya tidak boleh. Terus yang kedua, ini tadi di tempat kami, karena itu kan by aplikasi ya, yang terbuka itu tadi hanya 5 orang. Saya minta cek hanya 5 orang, yang kemarin memang belum dapat karena belum melebihi, kelebihannya belum lebih 1 tahun lebih. Dalam arti tadi 8 bulan, 9 bulan. Ya, sekarang sudah lebih dari 1 tahun. Itu makanya kemarin banyak menanyakan kok saya tidak dapat, dan kemarin sudah saya konfirmasi ke kepegawaian, saya sudah dapat jawabannya. Hanya saja ini menegaskan kembali, mumpung ada sosialisasi ya, tapi teman-teman yang kemarin protes sekarang ini sudah bisa masuk, aplikasinya sudah terbuka, tinggal melengkapi kebaruannya tadi. Nah, itu mungkin bisa diperjelas kembali sehingga tidak 20 tahun, tetapi baru bisa itu kalau sudah 21 lebih sekian gitu, misalnya 11 tahun lebih sekian, lebih, yang penting tidak kurang dari 12 bulan. Nah, ini yang mungkin kemarin sudah saya jawab gitu, tapi ini nanti kalau ada yang komplain lagi karena masanya belum ada 12 bulan. Itu ya Mas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi kalau di peraturan Ibu memang tidak ada yang menjelaskan harus lebih berapa bulan. Kalau di peraturan yang PP 35 tahun 2010 itu PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, percakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun. Jadi penjelasannya adalah paling singkat masa kerjanya 10 tahun. Artinya Bapak Ibu yang sudah lebih dari 10 tahun, misalnya beberapa bulan, 6 bulan, 7 bulan, itu sebenarnya bisa mengusulkan. Tidak masalah bisa mengusulkan. Jadi memang yang untuk periode November seperti saya ini 10 tahun 6 bulan itu saya genap pas nanti barunya 11 tahun. Tapi saya mengajukan. Jadi saya mengajukan itu yang penting pada November pengajuan, saat nanti November itu kan dari Kementerian atau Biro SDM kan mengajukan ke Setnek. Nah, saat pengajuan tersebut Bapak Ibu sudah melebihi dari 10 tahun. Karena pengajuan di Setnek itu kalau misalnya suratnya yang dikirim dari Kementerian di bulan November, kemudian dicek ternyata belum pada bulan November atau Desember itu belum sampai 10 tahun, maka otomatis akan direvisi. Jadi yang
yang saran kami untuk Bapak Ibu yang masa kerjanya itu belum 10, 20, belum genap ya, belum genap 10, 20 atau 30, monggo ikut periode yang Agustus 2026. Nanti yang akan dibuka di bulan Maret tahun depan nih. Itu mungkin Ibu, jadi kalau secara peraturan hanya sekurang-kurangnya 10 tahun. Insya Allah sedikit. Kalau di aplikasi, insya Allah di MySDM sudah kita lakukan peremajaan terkait dengan aplikasi. Bapak Ibu yang masa kerjanya lebih dari eh, 10 tahun, insya Allah sudah bisa mengajukan di MySDM. Ya, sudah dilakukan peremajaan oleh Mas Iqbal. Monggo dicoba lagi, kalau ada kendala silahkan dilaporkan ke kami Bapak ya. Monggo Prof. Nurkalis Ya, tadi yang mohon izin Mas Guntur menyambung yang tadi. Maaf. apa? Mas Guntur, Ya, mohon izin saya itu yang 10 tahun saya nggak pernah dapat, tapi yang 20 dapat. Nah, sekarang saya ini sudah 32 tahun lebih bulan atau 8 bulan ya. Nah, yang seperti ini prosesnya gimana? Mohon maaf, saya ini nyelundup ini Mas Guntur karena saya tidak termasuk undangan. Mohon maaf ya. Ini ada orang baik tadi. tidak apa-apa Bapak. Nggak, mohon maaf Siap. ini ada orang baik tadi yang mau keliling saya. Saya udah 32 tahun lebih 8 bulan kalau nggak salah. Gimana? Siapa Pak Nurkalis izin nanti Bapak mengajukan melalui aplikasi MySDF nih Bapak. Karena yang 20 tahun ada, tidak mungkin nanti Pak Nurkalis mengajukan yang 10. Jadi nanti Pak Nurkalis mengajukannya yang 30 tahun. Untuk yang 20 tahun juga disertakan seperti dokumennya. Kalau kelebihan Santi tadi, saya kelebihannya ada 2 tahun lebih 8 bulan. Gimana? Insya Allah malah aman Bapak. Eligible sudah aman kalau lebih dari 30 jam. Terima kasih Mas. Ya, Bapak. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang perlu didiskusikan kembali. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ini Bapak Ibu kalau ingin tahu. Ampun. Sin menambahkan Mbak Ella juga sedikit sebelum nanti mungkin kalau sudah ada diskusi kita bisa langsung action ya Bapak Ibu untuk usulan dari fakultas. Yang terakhir adalah izin bagi Bapak Ibu pimpinan mungkin yang menjabat sebagai kepala kantor dan juga di dua. Oh nanti yang untuk DRH daftar riwayat hidup itu Bapak Ibu sebagai filter pertama ya untuk usulannya Bapak Ibu PNS. Misalnya ada pegawai dari fakultas yang mengusulkan kan itu nanti minta tanda tangan Mbak Dekan dan melalui pengelola SDM yang ada di fakultas unit kerja masing-masing. Nah, mohon dicek terutama yang di bidang 2 gitu, terkait dengan kesesuaian daftar riwayat hidup. Karena daftar riwayat hidup nanti juga sangat menentukan sekali. Mohon disesuaikan dengan formulir yang sudah kami kirim di surat terkait mungkin apa narasinya dan juga mungkin yang ada di dalamnya, konteksnya, kemudian tanda tangan dan stempelnya monggo disesuaikan Bapak Ibu yang ada di Fakultas Unit Kerja supaya Bapak Ibu menjadi filter pertama kami untuk pengusulan sama-sama menjaga supaya yang terutama yang revisi yang sampai nanti dari jumlah terakhir kami tunggu itu sekitar 116 orang kami bisa ajukan duluan, bisa eksekusi duluan Biro SDM kompetisi. Bapak Ibu yang baru juga sama nanti diusulkan melalui fakultas, kemudian Bapak Ibu juga menjadi filter terkait dengan kesesuaian dokumennya dan juga daftar nominatif usulan surat per fakultas yang diusulkan nanti monggo teman-teman pengelola SDM yang sudah join siang ini bisa dibuat daftarnya. Saya monggo mungkin Pak Dir sebelum
Nah, Pak Iya, monggo. cukup Mas Guntur saya kira, Bapak Ibu. Oh, ini masih ada yang ini, ada yang angkat Yang tangan. lain. Nggih, mohon izin Mas Guntur. Saya tadi sudah chat sebenarnya, tapi mungkin terlewat, belum terbaca ya. Ganti PC saya, Ibu. Saya tinggalkan PC dan laptop Oh, saya. nggih, baik. Di sini saya itu dari FMIPA, Mas. Atas nama Anuril Maulida Fauzia, saya di MySDM sudah tidak bisa mengajukan, keterangannya adalah sedang diusulkan, gitu ya. Kemarin saya sudah menanyakan ke Mas Nasir juga, gitu. Padahal teman-teman yang istilahnya masa kerja di bawah saya itu bisa mengusulkan, gitu. Dan sedangkan di MySDM saya sudah tidak bisa diotak-atik, gitu ya, istilahnya sudah dikunci. Dengan tambahan informasi ya, masa kerja saya kan sudah 14 tahun 10 bulan gitu ya, dan itu kan belum pernah mendapatkan sama sekali Satya Lencana ya. Mungkin itu saya termasuk yang masih diusulkan ataukah yang seperti apa gitu ya. Terima kasih Mas Guntur. Nuril mau ya Fauziah ya, Bu. Iya, betul. Oh, ya, Ibu. Ya, ini sudah masuk daftar yang izin kami share ya, Ibu. Sudah masuk daftar yang kami sampaikan di revisi. Ini nanti Ibu tinggal mengusulkan, tidak perlu melalui MySDM, Ibu hanya perlu pernah di layarnya Ibu yang saya blok ya. Ini Ibu tinggal mengusulkan atau menambahi dokumen daftar riwayat hidup yang terbaru bulan Oktober tahun 2025 saja Ibu. Ini di surat kami yang terbaru sudah ada nama-namanya. Ini pasti kalau mengusulkan di MySDM tidak bisa karena datanya sudah masuk di tahun lalu, tahun 2024 ataupun yang tahun 2025 awal kemarin. Nah, daftar ini tinggal ngupload saja Ibu di sini tuh. Nah, ini tinggal mengupload dokumen daftar riwayat hidup terbaru 2 tahun 2025 melalui link yang ini. Oke, Jadi Bu untuk Anuril, riwayat hidup itu berarti nanti di situ ya iya. sudah ada terlampir di situ ya, Mas? Jadi ini di paling akhir halaman akhir ini ada. Nah, ini contohnya di linknya itu ibu ketik, ibu klik link-linknya yang di atas ini nanti ada contoh formatnya bentuk Word. Ibu tinggal download disesuaikan dengan Oh ya, biodata ibu ya aja. baik. Ya, Di karena sini. tadi kan saya juga otak-atik di My Unesa kok nggak, kok My SDM-nya kan nggak bisa ya sudahan, makanya. Iya, karena sudah ada Oke. usulan sebelumnya betul. Oke, terima kasih Mas Guntur atas informasinya. Itu sama-sama ibu. Sampun Mbak. Mas Gila. Guntur, dulu Monggo. sebentar. Ini linknya saya klik kok, nggak bisa ya? Di Pakai pakai email apa Unesa, maksudnya? tapi nggak bisa. Error. Yang untuk ini halaman ini ya Pak. Nah ini, situs ini tidak dapat dijangkau. Ini saya baper nanti Pak Sukat untuk linknya. Oke. Coba dicoba nanti lagi ya. Ya, ya. Itu Oke, linknya siap. Bapak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, sampun Bapak Ibu. Eh, Sebelum kami tutup acara pada siang hari ini, Bapak Ibu mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu. Bisa di on cam dulu Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, saya hitung 1, 2, 3. Ini guru besar loh. Sebentar. Sakitnya kan sulit dulu. Ya, Selanjutnya kerak ini. 1, Betul. 2, 3. Iki kayak naik nanawan ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini terkait sosialisasi pengusulan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya periode Mei 2026. Mohon maaf apabila
kami ada salah ucap maupun salah sikap, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Salam. Terima kasih Mbak Dela, Mas Guntur, Mas Dir. Oke, sami-sami. Pamit. Sama-sama, terima kasih semuanya. Ya, berarti DPR gitu. Oh, bisa kalau dia beneran ini jatuh nyari sisi benua gitu. Iya.